Budiana Sahabat Keluarga. Hai, stroker harus bahagia. Iya, hari ini saya mau ngobrol dengan, nanti biar memperkenalkan, tapi dia seorang psikolog ya? Ya, lebih tepatnya konselor. Oh, konselor. Karena belum ambil profesinya. Oh, oke. Baru lulus S2 Pure Science-nya. Oh, jadi harus Profesi lagi. Oh, profesi lagi untuk menjadi Psikolog. psikolog. Wah, iya. Ini belum perkenalan tapi udah ngobrol ya. Bisa perkenalkan nih dengan ibu siapa, Mbak, Teteh atau apa? Saya mau Panggil Mbak aja atau kakak. Oh, kakak boleh deh, biar lebih muda ya. Ya gimana dengan kak siapa ini? Iya, jadi saya Indah. Nama lengkapnya Indah Yani Nurjayati. Saya basicnya itu lulusan sarjana psikologi dan S2-nya juga psikologi industri organisasi. Wah, keren. Jadi S1 psikologi, S2-nya psikologi industri organisasi. Oh, oke. Tadi kakak Indah. Indah siapa tadi? Indah Yani Nurjayati, dipanggil Indah aja. Kepanjangan soalnya. Iya. Iya, kita sekarang ada di Klinik Budi Dharma di apa namanya? Kalibata. Sahabat Keluarga. Iya, di Kalibata ya. Nah, ini sekarang nih masalahnya adalah teman-teman stroke seperti saya. Ya, kebetulan kok saya nggak kejadian seperti apa yang saya mau ceritakan. Kebanyakan teman-teman subscriber saya itu juga mereka suka telepon sama saya, Pak Andreas. Saya terima kasih loh, kenapa? Iya, saya setelah lihat konten Bapak itu saya membuat saya semangat, membuat saya bangun lagi dari tempat tidur saya, tempat duduk saya untuk saya mau berjalan. Saya betul-betul down, Pak, katanya. Waktu itu pernah ada 2 kali, ada ibu-ibu, bapak-bapak, ada mereka down, mereka mental mereka merasa nggak apa ya. Hidup itu udah merasa udah nggak ada arti begitu mereka kena stroke. Karena apa ya, Pak? Karena kita sehat, mindahin pot bunga ini kan gampang ya. Buat kami ini orang stroke ya, ini kalau puji Tuhan kalau saya kan masih bagus, masih bisa. Untuk mindahin pot aja udah sulit. Nah, maksudnya teman-teman itu merasa dulu bisa melakukan sesuatu, sekarang mereka down gitu. Nah, apa kira-kira kiat dari Kak Indah sebagai seorang psikolog itu apa sih? Harus gimana? Kiat-kiatnya tetap jaga motivasi. Motivasi. Biasanya kalau orang yang pasca stroke itu biasanya motivasinya tuh down gitu ya, Pak ya. Betul. Mental itu. Down. Kadang nggak menyadari gitu ya, nggak aware akan dirinya sendiri gitu. Dan yang kedua memang butuh support system, Pak. Butuh dukungan dari keluarga, baik support anak, system, dari keluarga. Iya, terutama kan pasti yang paling dekat itu keluarga ya, Pak ya. Betul. Keluarga pasangannya, dulu. suami Iya, atau benar. istri. Pasangan, suami, istri, anak. Kalau misalnya sudah punya cucu, bisa cucu. Tahu aja. Ya, memang cucu itu membuat semakin bergerak, semakin semangat. Iya, Betul. Iya. Terus selain itu penting juga, Pak, untuk konsul. Nah, itu dia. Kadang-kadang orang kan kalau pengen konsul, emang ada masalah apa ya, katanya gitu, kata orang gitu. Iya. Karena stereotipnya di Indonesia tuh masih kalau orang datang ke psikolog itu masih tabu ya, Pak ya. Betul. Kesadarannya tuh belum ada, bukannya belum ada sih, tapi masih kurang. Kayak ya udah paling nanti diselesain sendiri, padahal kan kita masalahnya nanti juga ada sendiri. Belum tentu bisa diselesaikan dengan sendiri. Dengan kita datang ke psikolog kan berarti kita lebih open minded gitu, Pak. Iya, lebih terbuka lagi, kita harus apa seperti itu. Nah, lebih semangat, bisa dapat semangat. Betul. Nah, itu apa tadi? Kalau misalnya contoh kalau tadi kan masalah mental ya. Ada kalau misalkan, Pak, saya kok susah tidur ya. Padahal kan orang mikir kalau orang tidur itu biasanya ada pikiran, ada apa gitu. Misalnya kadang merasa udah tidur, tapi pikirannya jalan gitu kan, pasti kan. Nah gitu,
kira-kira ada nggak? Karena di subscriber saya juga ada yang bertanya, Pada saya kok susah tidur kenapa ya? Lah saya kemana ngerti, saya bukan seorang psikolog, bukan seorang psikiater, saya kurang tahu. Mungkin Kak Indah ini ya bisa membantu menjawab gimana tuh? Kalau menurut saya susah tidur itu bisa disebabkan oleh pola hidup ya, gaya hidup. Seperti hidup. Misalnya makanannya atau makanan dulu. Atau masih ngerokok. Kan orang stroke dianjurkan tuh, untuk nggak boleh ngerokok. Harus ngerokok ya, benar tuh. Dengerin. Terus kalau mau ngopi pun lebih baik kopinya tuh kopi pahit. Kopi tanpa pahit. gula ya. Iya, tuh Terus, tidak merokok. Terus kalau ngopi, kopi pahit. Pola makannya juga yang sehat. Makan Betul, sehat. kan biasanya kebanyakan dari orang stroke itu biasanya tensinya tinggi atau kolesterol terlalu tinggi. Tahu aja Bapak, mbaknya apa saya? terus bisa mengakibatkan juga ke efek jantungnya. Biasanya seperti itu. Jadi pertama pola hidup sehat, jangan lupa untuk olahraga. Paling enggak kita yang ringan-ringan aja Pak, jalan kaki. Misalnya 1 kilo atau 2 kilo aja jalan kaki ke taman, misalnya taman dekat-dekat rumah aja. Sekitar RT tempat Bapak tinggal itu ada taman. Kan banyak ya, kalau sekarang udah banyak depan saya hijau kebetulan ya. adalah taman. Muter aja gitu di taman gitu. Biasanya kalau kita lelah gitu ya, kan kita jadi gampang tidur tuh. Seperti itu. Jadi kita keluarkan energi kita untuk hal yang positif. Kalau misalnya punya cucu, hiburannya ke cucu bisa, ya kan, misalnya hiburannya jadi main sama cucu gitu. Yang penting jangan terlalu banyak pikiran. Gitu. Jangan terlalu banyak pikiran. Nah ini dia. Kiatnya adalah kira-kira apa sih seorang psikolog itu bisa membantu bagaimana agar si pasien ini ya si stroker ini, bagaimana cara mereka betul-betul bisa ngelepasin itu apa yang dia pikirkan yang sebetulnya nggak perlu dipikirkan ya. Pertama, kalau misalnya merasa minder atau merasa jadi nggak berarti karena sakit, itu salah. Ya, karena sebenarnya gini, kalau saya pribadi, saya akan bilang bahwa setiap sakit itu kan termasuk ujian ya, ujian yang Tuhan berikan ke kita semua. Jadi Tuhan itu pasti memberikan ujian, itu pasti ada solusinya. Jadi percaya aja bahwa takdir Tuhan itu pasti yang terbaik. Itu yang pertama. Kita yakin dulu. Kita dikasih ujian, kita acceptance dulu. Kita terima dulu. Ya. Jangan ditolak. Karena kalau kita menolak, kita itu akan membebani diri kita sendiri. Seperti itu. Benar nggak Pak? Betul. Kalau semakin kita tolak, semakin kita menolak takdir, apalagi ya kan, itu akan membebani diri kita sendiri. Jadi kita terima dulu. Ya udah, kita berarti harus jalanin seperti ini. Dan yang kedua, nggak usah minder, nggak usah takut, karena insya Allah ya kalau misalnya sakit itu pasti ada obatnya kok. Intinya ya pasti ada solusinya gitu. Dan jadi kita, apalagi kan ada komunitas ya Pak ya. Betul, kita ada komunitasnya. Berarti harusnya merasa untuk nggak sendirian. Betul, itu pentingnya juga harus ada komunitas ya. Ada komunitasnya, bisa gabung kalau yang belum bergabung gitu, komunitas Bapak. Dan merasa tidak sendiri bahwa saya nih sakit seperti ini, ada teman-temannya juga loh. Gitu. Ada support sistemnya juga, seperti itu. Terus merasa dirinya berharga, karena seperti Bapak ini alhamdulillah kan bisa beraktivitas, bisa buat podcast yang sangat menyenangkan dan bermanfaat. Gitu. Itu kan luar biasa sekali gitu. Dalam kondisi seperti ini memang kita harus berdamai yang pasti dengan kondisi dengan diri kita. Sendiri. Bisa menerima, kalau tadi bilangnya kan harus menerima dulu, terima aja dulu apapun itu kondisinya. Nanti kalau kita udah menerima, berdamai dengan diri sendiri, kan kita jadi bisa mikir ya Pak ya. Kita harus berkreativitas, mikir tenang, kita jadi bisa semangat untuk sembuh. Kalau udah sembuh bisa berkreativitas kayak Bapak, seperti itu. Jadi yang perlu diingat adalah bahwa diri kita ini sangat berharga. Nah, jangan minder. Diri kita sangat berharga. Iya, sayangi diri kita. Nah, nah tadi itu ya.
Nah sekarang tugas seorang psikolog tuh apa sih Pak? Boleh tahu, mendengarkan keluh kesah dari para kliennya dan banyak sih tergantung nih Pak. Tapi itu rahasia tetap disimpan kan ya? Tetap dong Pak, itu kode etik. Keluar, ada kode etiknya ya. Kode jadi segala permasalahannya itu yang kita dengarkan itu ya cukup sampai di ruangan ini saja gitu ya. Iya benar, keluar dari ruangan udah nggak ada. Sudah nggak ada. Jadi aku mau tanya dong. Apa sih? Aku tuh juga mikir apa sih bedanya psikolog sama psikiater ya? Oh ya beda. Nah, apa sih bedanya tuh? Apa? Kalau psikolog itu nggak boleh meresepkan obat. Psikolog tidak boleh meresepkan obat gitu ya. Tapi kalau psikiater dia boleh meresepkan obat. Seperti itu. Karena psikiater itu basicnya dokter ya. Oh. Baru tahu nih saya psikiater itu jadi basicnya dokter. Iya. Kalau psikolog? Psikologi dia, kuliah S1-nya psikologi. Oh, gitu. Baik-baik. Jadi khusus dia mendalami terapi biasanya. Jiwanya mental ya, tapi tidak langsung ke itu, tapi mentalnya ya. Enggak dikasih obat enggak. Jadi paling datang konsul. Lebih banyak ke konsul. Kalau misalnya memang butuh terapi itu banyak sih, ada beberapa terapi juga. Ada terapinya tuh? Oke. Gitu, ada beberapa terapi cuma dan nggak semua psikolog itu menguasai terapi-terapi itu seperti CBT dan CBT itu cognitive behavior terapi. Kayak apa sih? Apa namanya? Saya juga bingung kalau ada terapi untuk. Kalau terapi saya belum menguasai Pak, karena basic saya ini adalah psikologi industri organisasi. Oh gitu. Jadi paling kalau dengan saya sendiri ini itu sebagai konselor aja. Oh konselor. Tapi kalau di Harmony Consulting ini juga ada Bu Yuli, dia emang udah pakarnya psikolog. Oh gitu. khususnya psikolog langsung berhadapan dengan langsung ke apa sih sebutnya, pasien atau apa nih? Klien. Oh klien, bukan pasien ya. Kalau psikiater pasien mungkin karena dokter. Iya. Oh jadi klien, jadi memang tugasnya adalah mendengar dan memberikan bukan arahan ya, apa ya, anjuran atau apa ya. Iya, gitu, tapi itu, ya. Psikolog juga nggak misalnya gini, ada klien yang bingung antara A dan B gitu ya. Psikolog nggak boleh yang yaudah kamu pilih A aja gitu, nggak boleh yang kayak gitu. Jadi lebih kayak ngebuka pikiran ya. Kalau kamu melakukan, kalau kamu pilih yang A, konsekuensinya ini. Kalau kamu pilih yang B, konsekuensinya ini. Yang milih tetap kliennya. Tetap kliennya diberi gitu. Hanya biar open minded aja sih Pak. Oh lebih banyak ke membuka wawasan si klien ini ya, begitu ya. Terima kasih loh. Ada ada pesan nggak buat viewer and subscriber Sroker Harus Bahagia sebagai seorang psikolog ya, kan nantinya mau ke ranah psikolog serang klien dari empat mata ya, lebih baik. Karena kalau yang industri yang saya ngerti itu psikolog itu kalau orang asesmen orang baru masuk pekerjaan sebelum itu kan harus tes asesmen gitu ya. Asesmen rekrutmen. Begitu ya. Ya maklum saya juga dulu HR soalnya. Ya jadi tapi saya nggak di situnya ya. Jadi apa kira-kira pesan buat teman-teman dari subscriber apa? Tetap semangat, jaga motivasinya. Motivasi itu harus dari dalam diri. Dari dalam diri. Terus juga harus tadi selain semangat menerima ya. Acceptance, menerima kondisinya dulu agar mental terbangun. Dan dalam kondisi seperti ini kita tetap produktif. Iya, produktif. Jangan sampai terpuruk. Nah, itu penting. Jangan sampai terpuruk ya. Jangan sampai terpuruk. Terima kasih loh Kak Indah atas ngobrolnya siang hari ini, kiranya menjadi berkat ya, menjadi membuka wawasan ya buat teman-teman Sroker. Bener memang betul-betul seorang Sroker itu di bulan-bulan pertama 2, 3, 4, 5 sampai 6 bulan itu mereka down. Ya saya bersyukur
bulan pertama saya juga udah banyak ngoceh. Iya, tapi beda-beda orang ya. Kita harus paham. Oke, terima kasih Kak Endah ngobrolannya. Ya, salam stroker harus bahagia. Kita sampai ketemu nanti di konten berikutnya. Oke, stroker harus bahagia.